Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Melvia Sundalian di channel YouTube Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep mol. Kita akan melihat hubungan antara mol dengan volume molar. Jadi kalau tadi massa, sekarang dengan volume. Volume molar adalah volume suatu mol gas ya. Satu mol gas itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Sama dengan butir molekulnya ya. Jadi 0,02 kali 10 pangkat 23. Dimana kalau di sini kita akan melihat ada hubungannya antara volume dengan mol. Seperti apa gitu ya. Rumusnya adalah P kecil dikali P sama dengan N dikali R dikali T. Dimana P kecil ini adalah tekanan gas dalam satuan ATM. Kemudian P ya, ini P ini V gitu ya. Volume gas dalam liter, di mana N adalah mol, sedangkan R adalah suatu tetapan ya. Tetapannya adalah 0,08205 L ATM per mol dikali K. Yaitu K. Di sini kita lihat adalah T-nya ya. T itu adalah suhu mutlak dalam suhu Kelvin. Jadi, nah dengan menggunakan rumus ini kita akan dapat mengkonversikan bahwa mol ini nanti akan diketahui berapa volume gasnya. Dalam hal ini kita bisa tahu juga kalau seandainya suhunya dalam suhu 0 derajat Celcius ya, kemudian tekanannya adalah 1 atm, maka akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Kok dapat 22,24 L gitu ya, dari mana? Sekarang kita lihat. Kita akan coba untuk mengulas dari persamaan ini. Bagaimana dalam keadaan standar, dalam artian suhunya 0 derajat, tekanannya adalah 1 atm. Kita lihat ya. Jadi kan kalau seandainya P tekanannya adalah 1, berarti 1 dikali P gitu ya, volume. Kemudian sama dengan N ini adalah mol tadi ya, kita sebut N. Nah, R adalah nilainya sudah diketahui ya. R itu 0,08205 gitu ya. Kita hilang sementara tidak tulis ya satuannya. Kemudian kita suhu dalam Kelvin ya. Jadi kalau suhu dalam Kelvin itu 0 derajat Celcius. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ya konversi Celcius itu ke Kelvin bagaimana? Kita ingat bahwa ada plus 273 derajat Kelvin. Jadi kalau sana 0 derajat berarti 0 ditambah 273 Kelvin. Berarti kita kalikan 273 ya Kelvin ya. Derajat Kelvin. Oke. Maka 1 kali Pi ya sama dengan Pi saja ya. N sama dengan berarti 0,0. Nah, jawabannya adalah 2,399 ya, 99 sehingga bisa dibulatkan. Ini liter. Kenapa liter? Kita lihat ya. ATM-nya kan dikalikan. Jadi sebagai pembagi sebetulnya ya, Pi ini oke ya. Lebih mudah. Ini kan ketika kita menentukan Pi maka dibagi dengan V ya sebetulnya. Nah, karena P-nya 1 kan ya, kita abaikan saja gitu ya. Atau 1 kali Pi boleh, cuman ini bisa saja diabaikan ya, karena Pi-nya 1, tekanannya standar 1. Jadi ini dari mana nanti hilang gitu ya, dari mana dapat L-nya tadi. ATM-nya sudah hilang ya, dibagi dengan tadi ya, tekanan. Kemudian tinggal nanti adalah molnya ya, ini yang kita kalikan ya dengan nilai mol nanti gitu ya. Semuanya tuh. Tinggal nanti tersisa adalah L saja. Maka N dikali 22,4 L atau liter. Jadi nanti dari rumus ini kita bisa menentukan gitu ya. Pi sama dengan mol dikali 22,4 L. Atau kebalikannya, kalau saatnya kita menentukan mol berarti ya tadi Pi dibagi dengan 22,4 L ya. Atau liter di sini. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini juga
bahwa dalam keadaan standar. Jadi kalau seandainya ATM-nya lebih dari 1 atau kemudian juga atau kurang dari 1 misalnya juga suhunya di atas 0 derajat Celcius, maka kita harus gunakan dalam persamaan ini. Oke ya, persamaan adalah P kecil dikali P dikali P sama dengan N kecil dikali R dikali T. Di mana P kecil ini adalah tekanan gas dalam ATM atau atmosfer, kemudian P adalah volume gas dalam liter, N itu adalah jumlah mol gas ya, sedangkan R adalah tetapan dan T adalah suhu mutlak. Dalam hal ini kita gunakan suhu dalam Kelvin. Sehingga nanti kita dapatkan kalau dalam keadaan standar kita bisa gunakan P sama dengan mol ya, karena N tadi adalah mol dikali dengan 22,4 L. Jadi kita bisa hitung seperti ini. Atau mol ya, kalau kita mencari menentukan molnya adalah mol sama dengan P dibagi 22,4 L. Nah, sekarang kita coba untuk hitung ya. Hitung di sini misalnya saja kita punya massa. Jadi berapa massa dari 14 liter gas O2 pada 0 derajat Celcius 1 ATM. Berarti kita menentukan ya berapa massanya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih ya. Jadi di soal nomor 1 adalah berapa mol dari 14 liter gas O2 pada suhu 0 derajat Celcius 1 ATM. Nah, sekarang tadi gunakan rumus yang mana nih ya? Rumusnya adalah kita P sama dengan mol dikali 22,4 L atau 4 liter. Sekarang kita bisa kembalikan lagi, kita konversikan berarti dengan, nah sekarang kita tulis aja ya rumusnya seperti apa. P sama dengan mol dikali 22 ya, 4 liter. Nah, sekarang tinggal dibalikan. Yang dicari adalah molnya, maka mol sama dengan P dibagi 22,4 L ya, 4 liter. Jadi berarti 14 liter dibagi dengan 22 ya, 4 L. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba lihat tuh berapa. 14 dibagi 22,4. Jawabannya adalah 0,625 mol ya. Nah, sekarang kita akan coba menjawab soal nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita lihat ya, soalnya adalah berapa volume dari 9,03 kali 10 pangkat 24 molekul gas pada keadaan standar. Nah, kalau seandainya sekarang ini mungkin ada proses yang perlu kita tentukan. Dalam artian melihat dari proses ini kita mendapatkan informasi mengenai butir partikelnya, jumlah molekulnya di sini ya. Kita lihat. Berarti konversinya berarti dari jumlah partikel gitu kan. Kita harus konversikan ke mol dulu. Dari mol baru kita hitung berapa volumenya. Itu ya urutannya. Jadi sekarang kita tentukan dulu berapa molnya. Ya, karena yang informasinya adalah mol yang harus kita tentukan sebelum merubah ke volume. Ingat ya, jadi mol kalau dari jumlah partikel adalah mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan L atau bilangan Avogadro. Nah, sekarang kita lihat lagi. Sekarang adalah 9,03 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan berapa? Bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, 23 nih ya. Nah, sekarang kita bisa samakan dulu kalau mau lebih mudah. Jadi 90,3 ya. 6,02 ya, kali 10 pangkat 23. Ini juga kali 10 pangkat 23. Kita coret, tinggal kita tentukan berapa ya jumlahnya.
Oke, jawabannya adalah untuk molnya sebesar 15 mol. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Karena yang ditentukan adalah volume pada keadaan standar, yaitu suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, maka kita tinggal mengkonversikan saja, yaitu volume sama dengan mol dikali 22,4 L. Kita masukkan lagi, berarti 15 mol dikali 22,4 liter ya. Sebetulnya bukan liter saja, saya mohon mengkonfirmasi juga ya buat semuanya. Jadi bukan liter saja. Jadi sebetulnya di sini adalah per mol ya. Per mol. Kenapa per mol? Saya coba jawab di sini. Kenapa per mol? Adalah kita lihat. Jadi kan persamaan di sini adalah P kecil ya. Tekanan sama dengan N dikali R dikali T ya. Sebenarnya adalah kita masukkan satu persatu. ATM dikali 1 ATM ya dikali P, kemudian ada mol di sini gitu ya, mol dikali R ya, R di sini adalah L ATM per mol dikali K gitu ya. Nah sekarang kalau kita Pi yang dicari, maka rumusnya ini kita pindahkan saja ya, 1 ATM. Nah kalau teman-teman lihat di sini, kita bisa hapus satu persatu ya. Ini 1, ini 1. Kemudian oke maaf, di sini juga dikali T ya, adalah Kelvin. Nah, Kelvin. Maka nanti sebetulnya yang kita dapatkan itu adalah 22,4 liter per mol gitu ya, biar lebih mudah untuk teman-teman memahaminya. Kenapa sih ujuk-ujuk seperti itu atau langsung gitu ya, lebih mudah. Kita juga bisa seperti ini nanti. Kalau dari persamaan ini kita lihat ya, 15 mol ini coret-coret gitu ya, 15 dikali, nah jawabannya adalah 336 liter ya, 336 liter. Jadi untuk lebih memudahkan, jadi Pi sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol ya. Karena nanti sebagai ininya. Tapi kalau seandainya teman-teman mau mengabaikan misal 15 dikali 22,4 L ya, jadi tidak harus ditulis molnya. Jadi supaya nanti hasilnya dalam bentuk liter ya. Itu penurunannya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau melihat dari segitiga mol yang awal tadi, apakah sudah terjawab atau belum? Nah, sekarang kita coba menghubungkan. Kalau seandainya mol itu kita konversikan ke jumlah partikel, berarti dalam hal ini adalah dia dikalikan. Dikalikan sejumlah apa? Dikalikan dengan L atau bilangan Avogadro. Yaitu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau seandainya dari jumlah partikel mau kita rubah ke mol, maka bukan lagi dikalikan, tetapi kita bagi dengan L. Jadi jumlah partikel dibagi dengan L, maka kita dapatkan mol. Ini adalah hubungan antara jumlah partikel dengan mol. Sekarang, kalau seandainya kita mau menentukan massa molarnya, maka di sini kira-kira apa ya? Kalau dari mol ke massa molar, maka ini dikalikan dengan AR atau MR. Kalau seandainya kita mau konversikan dari massa ke mol, maka ini dibagi ya. Massa dibagi dengan AR atau MR. Jadi ini ya konsepnya. Sekarang kalau kita lihat bagaimana kalau mol kita konversikan ke volume molar. Maka dalam hal ini adalah mol, berarti kalau mol ya ke volume berarti mol dikali dengan 22,4 ya. Saya mungkin di sini nulisnya liter saja ya biar lebih mudah memahaminya. Tetapi kalau sana teman-teman pengen sama persis dengan ketetapan tadi ya, tetapan tadi mungkin liter ya, ditulisnya liter per mol ya. Oke, bisa saja di 22,4. Kalau seandainya mau kita merubah dari volume ke mol, maka ini dibagi
ya dibagi dengan 22,4. Begitu ya. Sepertinya mengenai tentang pembahasan konsep mol, di mana mol ini sering digunakan untuk menentukan zat. Zat di sini bisa berupa dalam bentuk atom, molekul, unsur gitu ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.